Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini sudah siang, makanya saya selamat siang. Dimanapun penonton CFM setia menonton channel ini, baik yang masih bekerja atau masih duduk-duduk santai, jam 12 waktunya kita istirahat ya teman-teman. Nah, istirahat untuk ngopi atau ngeteh, sekedar ngobrol, sekedar menginspirasi kita. Oke. Saya akan melanjutkan video sebelumnya yang mengenai pakan. Mas, kok pakannya bisa bubuk seperti itu padahal kan aslinya segini. Padahal aslinya kan krembel, Mas, bentuknya. Kenapa kok bisa bubuk menjadi seperti ini, Mas? Ini kan bubuk sekali ya teman-teman ya. Kita langsung ke pembahasannya saja. Oke. Jadi kita mengamati dan juga kita mendapat masukan dari peternak lain. Kita juga menampung masukan teman-teman semua. Jadi kita tampung dulu, kita cerna dulu apakah masukan itu bermanfaat atau plus minusnya gimana. Kita juga menampung ya teman-teman. Namun kita tidak langsung praktekkan karena kita memikirkan efek jangka panjangnya terhadap bebek ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada masukan dari peternak Klaten. Dia juga main-main ke kandang sini. Saya juga bertanya, Mas, kok bebek saya itu ya Mas bodolnya cepet. Nah, itu kenapa Mas? Faktornya dulu pernah saya ganti pakan dari Kargil ke Malindo. Nah, mungkin itu Mas penyebabnya. Memang itu berpengaruh. Peralihan pakan itu memang berpengaruh teman-teman. Memang sangat berpengaruh. Jadi kita harus konsisten memberi pakan bebek ya teman-teman. Jangan sampai hari ini pakai pakan A, besok pakai pakan B. Nah, itu bisa mengakibatkan kaget terhadap tubuh bebek ya teman-teman, dan mengakibatkan produksivitas telurnya itu bisa berkurang teman-teman atau turun drastis. Karena bebek itu kalau bertelur, nah misalkan hari ini panas nih, nanti malam hujan deras, wah itu bisa turun drastis ya teman-teman. Nah, kita langsung saja bahas. Nah, itu kenapa bisa bubuk gitu Mas? Nah, itu peternak dari Klaten itu ceritanya datang ke sini setelah bayah masuk kisaran 1 minggu itu. Nah, kita kan belum tahu, kita langsung pakai pakan pabrikan ini, pakai pakan Malindo, bukan menjelek-jelekan pakan yang lainnya teman-teman. Memang kita memilih untuk pakai pakan Malindo bukan karena kita sponsor atau kita di endorse ya teman-teman. Kita cuman memilih pakan yang terbaik dari yang terbaik gitu aja istilahnya. Oke. Nah, jadi ada masukan itu Mas, coba dipakai, dicampur katul Mas. Katul itu fungsinya buat apa ya Mas? Saya tanya begitu kan. Nah, itu fungsinya bisa buat meningkatkan itu Mas, bulu bebek, jadi lebih awet, untuk bodolnya itu lebih panjang Mas mungkin. Saya juga sudah praktekkan begitu Mas. Saya kasih katul, jadi pakai pakan pabrikan tapi dicampur katul gitu Mas. Nah, jadi biar bulu bebek itu terlihat mengkilap dan bisa kuat atau kenceng terus Mas. Nah, saya amati kok sepertinya sarannya juga masuk, bisa dicerna, bisa dipraktekkan. Nah, makanya itu 2 minggu setelah bayah datang kita baru kasih ini katul. Nah, ini kalau di sini namanya katul poles ya teman-teman. Jadi yang tingkat pertama ini sekitar kisaran harga 4.200-an ya teman-teman. Nah, jadi pakai katul ini, pakai katul yang putih ini. Nah, kita juga nggak langsung banyak teman-teman. Kita juga nggak berani misalkan pakai pakan pabrikannya cuma 50%, pakai katulnya 50%. Saya tidak berani seperti itu teman-teman. Jadi kita bertahap, kita sedikit. Nanti kalau bebeknya sudah bisa beradaptasi dengan pakan dan produksivitasnya
bisa stabil, nanti kita bisa campur lebih banyak gitu tak, cuman tidak melebihi 20% ya, saran dari saya. Nah, kalau kita cuman pakai perbandingan, nah kalau yang ini kan maaf tangannya kotor karena tadi habis megang katul sama megang pakan itu. Nah jadi ini kan 4 teman-teman. Nah 4 ember ini kita isi kisaran 4 kilo, takarannya 4 kilo. 4 kilo untuk bebek satu kotak itu 110 ya teman-teman. Nah kita pakai 4 kilo. Mas kok kebanyakan mas? Nah itu kebanyakan kita menghindari pakan itu habis atau habis seperti ini bukan habis ya, kita pindah dari sini ke sini ya teman-teman, agar bebek makannya bisa lebih maksimal, bisa lebih habis cepat. Nah kalau sampai habis begini itu kasihan bebeknya teman-teman. Jadi nanti waktu kita kasih makan dia berebut langsung berebut memakan itu teman-teman, karena sudah lapar gitu kan, di ember nggak ada pakan, mesti begitu teman-teman. Makanya kenapa kita pakannya selalu dilebihkan per embernya, itu mencegah ya barangkali kita ada acara mendadak gitu kan susah teman-teman. Makanya kita dilebihkan sedikit agar ya meminimalisir pakan telat itu teman-teman, karena bisa berpengaruh terhadap produksi bebek tersebut. Nah kita lanjut untuk takarannya ya teman-teman. Nah ini kan bubuk begini teman-teman, ini karena sudah jam berapa ini, jam 12-an. Nah karena kita waktu makannya itu sekitar jam setengah 2, jam 2 ya teman-teman. Nah jadi pakai pakannya itu kita menggunakan pakai pakan Malindo sekitar 3,5 kilo per ember, 3,5 kilo per ember. Terus semua 4 ini 3,5 kilo. Jadi kan totalnya sekitar 14 kilo ya teman-teman. Nah kalau pakai pakan full Malindo juga baik, bisa bagus. Jadi kan totalnya kalau pakai pakan Malindo semua kan 16 kilo ya teman-teman. Ini cuman kita kasih 14 kilo pakan Malindonya. Nah yang 2 kilo dari mana mas? 2 kilo kita kasih katul itu, katul poles yang tadi, katul poles yang ini ya teman-teman. Kita kasih yang 2 kilo kita kasih ini ya teman-teman. Nah sekitar 2 kilo. Jadi kita kasih per kilo setengah kilo, sorry, per ember kita kasih setengah kilo. Jadi perbandingannya 3,5 kilo pakan Malindo, setengah kilonya pakai bekatul ini teman-teman, katul poles. Nah jadi perbandingannya sekitar 12% setengah. Tadi saya hitung sekitar 12% setengah. Nah kenapa tidak langsung 15% atau 25% mas? Nah kita tidak berani karena ini kan bayar baru masuk. Terus kecuali kita kasih pakan Malindo sama katulnya itu pas bener-bener bayar baru masuk, mungkin kita berani langsung kasih segitu. Karena ini sudah 2 minggu bayar masuk, sudah terbiasa dengan pakai Malindo semua, jadi kita nggak berani langsung banyak teman-teman. Kita berani langsung banyak itu yang di sini. Yang di sini bebek tua itu kita kasih 25% ya teman-teman. Nah, jadi ini sama kita pindahkan, bukan telat ya ini teman-teman. Kita pindahkan agar biar bisa habis maksimal ya. Ini sama kayak tadi sama. Nah, kalau yang tua kami berani mengasih 25%. Terserah teman-teman, cuman kita tidak menyarankan untuk sama ya. Kalau mau dikasih katul boleh, cuman sedikit aja, 10% atau 12% setengah kayak yang tadi saya contohkan. Oke, silahkan teman-teman mencoba, itu juga bisa mengurangi BOP dari pakan tersebut, biaya operasionalnya agar lebih sedikit dan keuntungan kita biar lebih maksimal. Oke, kalau untuk kotorannya itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Kotorannya itu sama kayak pakan Malindo full, itu sama kering kotorannya.
Kalau yang tua ini kita pakai perbandingan, ini kan 2 ember ya teman-teman. Ini sama, kita isi 4 kilo per ember ya. Jadi kan totalnya 8 kilo. 8 kilo kita cuman kasih sekarang 6 kilo. Jadi 3 kilo pakai Malindo, 3 kilo pakai Malindo, yang sekilo kita pakai Katul Poles yang tadi ya teman-teman. Nah, silakan bisa dapatkan di penggilingan terdekat ya teman-teman. Penggilingan padi. Silakan cari saja yang Katul Poles itu, yang warnanya putih teman-teman, jangan yang coklat itu. Silakan kalau pakai pakan yang bagus sekalian. Kalau pakai Katul itu kisaran harga 4.200 ya teman-teman. Jadi kan lumayan, ngirit-ngirit 1 kilo dan bisa menekan biaya BOP dari pakan tersebut teman-teman. Kalau untuk telur saya rasa tidak ada pengaruh, cuman pengaruhnya itu pas dikasih Katul itu memang sedikit berturun, cuman sedikit saja, tidak banyak. Untuk produksi telurnya itu cuman sedikit berturun. Itu wajar karena bebek belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa begini stabil teman-teman, telurnya itu stabil. Ini turun terus karena mungkin ya itu tadi, karena umurnya itu sudah tua. Kalau yang baya ini kita kasih bekatul atau Katul Poles tadi itu stabil teman-teman telurnya. Silahkan lihat saja telurnya. Nah, yang ini stabil kan. Nah, yang ini juga stabil, naik turun. Memang kalau baya itu naiknya cepat, nanti besoknya turun, itu wajar teman-teman, karena kan dia masih tahap proses belajar. Nah, kayak yang ini juga naik terus teman-teman. Jadi dia naiknya terus, naik terus. Ini juga sama, ini naik. Nah, yang saya bilang tadi, yang di video sebelumnya itu memang baya. Kalau baya itu naiknya 2 hari sekali itu signifikan. Kalau sehari sekali cuman 2-3. Kalau yang 2 hari sekali itu bisa 4-5 butir bisa naik gitu. Oke, nanti di video selanjutnya saya juga akan menjelaskan ya. Saya akan memberi sedikit pikiran saya, pikiran gabut-gabutan ya teman-teman. Namanya anak muda pengen berkreasi ya. Saya membuat kolam lele teman-teman di sebelah sana. Ya walaupun kolam sederhana, cuman saya memanfaatkan tempat biar lebih maksimal teman-teman. Jadi nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya mengenai kolam lele tersebut. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Yang sudah nonton video-video JE Farm, terima kasih sekali. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya cuma bisa memberikan terima kasih. Silakan yang mau belajar atau datang main-main saja ke kandang JE Farm, kita sangat terbuka sekali teman-teman. Silahkan. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke.